Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu marilah kita rayakan dengan penuh sukacita. Di antaranya kita merayakan dengan bersilaturahim, berkunjung kepada saudara-saudari kita, tentu dengan busana yang terbaik kita. Oleh karena itu kami dari Habatek Busana ingin mengajak kepada pemirsa untuk sama-sama kita membeli produk ini. Insya Allah produknya produk lokal dengan kualitas terbaik dan harga yang sangat terjangkau sekali. Saya sudah mencoba memakainya dan begitu nyaman digunakan. Dan ini juga kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin jamaah sekalian, kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka Allah pasti akan membalas apa yang sudah kita korbankan untuk agama kita ini. Ini bagi pemirsa yang ingin memiliki Habatek Busana, silakan menghubungi pihak Habatek Busana. Dari kami sekian, saya Jenderal Ridho mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Eko Megabita, saya Cut Mila, saya Isyabe dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Episode kali ini kita ada di Masjid Rodatul Mukminin, di mana tempat ada di lokasi Depok. Di sini di tempatnya Bapak Kiai Didi. Alhamdulillah silaturahmi berjalan dengan lancar ya, dan bisa bertemu dengan beliau langsung. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bertemu kembali bersama kita semua, khususnya di sini ada Ustadz Ridho SAG. Di sini akan membahas tentang nuzulul Quran, di mana turunnya Al-Quran ya Ustadz ya. Mungkin Mbak Cutmila udah biasa sering ngaji ya kan, terus juga membaca Al-Quran. Tetapi pada kesempatan sore hari ini kita mengupas tuntas tentang nuzulul Quran, di mana setiap kita ngaji, tapi kan kita belum tahu nuzulul Quran itu apa, turunnya Al-Quran bagaimana. Mungkin nanti yang akan menjelaskan dari Ustadz Ridho. Di sini monggo Ustadz silakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan manusia. Agar manusia hidupnya tertib, rapi, teratur, maka Allah berikan buku pedoman hidup kepada manusia dalam bentuk Al-Quranul Karim. Dan yang menjadi salah satu keistimewaan bulan Ramadan, di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim yang berfungsi sebagai petunjuk dan pembeda bagi manusia dalam kehidupannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an pasti akan mulia. Pertama, Quran itu diturunkan dari zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala, melalui perantaraan malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan di dua kota yang sangat mulia, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Di Mekah Quran turun selama 13 tahun, di Madinah Quran turun selama 10 tahun. Kemudian diajarkan kepada para sahabat, sehingga sahabat Nabi menjadi orang-orang yang mulia, generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi berjanji bagi siapapun yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran, maka dia juga akan jadi orang-orang yang mulia. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah bulannya Al-Quran. Ini sebagai momentum bagaimana kita berusaha mempelajari, kita berusaha memahami kandungan Al-Quran, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Di bulan ini Allah turunkan Quran sebagai pedoman. Jadi ketika di Gua Hira, Rasulullah sering bolak-balik dari Mekah ke Gua Hira,
Rasulullah risau, Rasulullah resah bagaimana untuk merubah masyarakat jahiliyah. Dan kehidupan mereka ini seperti kapal pecah. Dari sisi ekonomi, politik, hukum ini serba kacau balau. Dengan Nabi Muhammad SAW merenung, berpikir di Gua Hira. Berkali-kali Rasulullah merenung agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara merubah kehidupan orang-orang jahiliyah ketika itu. Nah, pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam. Dan Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu pertama, yaitu dalam surah apa Mas Eko? Surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Nabi sedang dalam Gua Hira, maka datang sosok makhluk yang serba putih. Lalu sosok ini memeluk Nabi Muhammad SAW. Lalu sosok itu bilang, "Iqra ya Muhammad." Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Memang Nabi ini adalah ummi, maksud. Jadi beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu dibesar lagi, "Iqra ya Muhammad." 2 kali itu didekat. Kemudian kata Nabi Muhammad, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Lalu ketiga, "Iqra ya Muhammad." "Ma ana biqari." Kata Rasulullah, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Ayat pertama sampai ayat kelima surah Al-Alaq. Nah, inilah awal mula turunnya Al-Qur'anul Karim. Turunnya nanti kepada Nabi itu secara berangsur-angsur. Itu dari Allah kepada Jibril, nanti turun di Baitul Izzah secara sekaligus. Nah, dari Jibril kepada Nabi Muhammad ini berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Dengan 2 periode. Periode Mekah 13 tahun, periode Madinah selama 10 tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa turunnya nggak sekaligus kepada Nabi Muhammad? Itu Allah punya tujuan, Allah punya maksud. Pertama, agar Quran ini mudah dihafal. Dan ternyata betul pemirsa, Quran itu adalah kitab yang mudah dihafal. Sahabat banyak yang hafal Quran karena turunnya berangsur-angsur. Waktu kita nih, kalau kita punya anak, kita punya kerabat, dan kita sendiri bisa menghafal Al-Quran. Karena kita bisa menghafal juga dengan berangsur-angsur, ayat 2 ayat, halaman 2 halaman. Kemudian turun Quran itu sebagai jawaban dari persoalan yang dihadapi oleh orang-orang ketika itu. Ketika mereka punya persoalan, masalah dalam kehidupan, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah. Maka turunlah wahyu dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi segala pertanyaan masyarakat ketika itu dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian tujuan yang ketiga, ini agar Al-Quran mudah diamalkan. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang mengamalkan Quran. Jadi turun sedikit-sedikit itu agar mudah dipahami dan mudah diamalkan. Coba kita bayangin kalau seandainya turun sekaligus satu Al-Quran 114 surah 30 juz. Ini mungkin sahabat tidak akan sanggup menghafal dan mengamalkannya. Oleh karena itu juga buat kita ini anjuran di bulan Ramadan ini, momentum bagaimana kita mempelajari Quran. Ya, kita pelajari Quran, kita tadabburi, dan kita berusaha mengamalkan kandungannya. Orang bilang apa ini? Way of life. Ini adalah jalan petunjuk bagi kehidupan kita untuk meraih sukses dunia sampai akhirat. Begitu, Mbak Mila, Jadwa, dan Mbak Ika. Ya, ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah, Ustaz, bahwa di hari Nuzulul Quran ini biasanya diperingati oleh kegiatan-kegiatan yang biasanya di masjid, terus di musola gitu, diperingati dengan pengajian, terus diperingati dengan pembagian santunan yatim piatu. Itu maksud dan tujuannya bagaimana? Jadi semua peringatan diadakan itu adalah untuk mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah momen terbaik, bahwa Allah telah menurunkan satu pedoman hidup bagi kehidupan manusia untuk meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat, agar selamat dunia sampai akhirat. Dan di sini lengkap diatur sisi kehidupan manusia dari A sampai Z. Jadi kalau kita punya persoalan apapun, maka Quran menjawab dengan lengkap. Diperingati tujuannya itu. Jadi bagaimana agar ada gairah kepada kaum muslimin khususnya
untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dan ada lagi pertanyaan dari pemirsa, di bawah hari nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran, dan kita sebagai orang umat Islam diwajibkan dan dianjurkan untuk bisa membaca Al-Quran ya Ustaz ya. Apabila ini ibu-ibu nih Pak Ustaz ya, dan contohnya ibu kayak gitu, ibu-ibu yang mungkin nggak saya sebutkan namanya ya, tapi beliau adalah seorang Islam, tetapi dia udah tua, udah ini, bagaimana sebenarnya pengen untuk belajar Al-Quran gitu, tetapi dengan usia yang begitu udah usia lanjut kayak gitu, itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi memang Quran ini kitab suci yang mudah dipahami dan mudah dipelajari. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka pertanyaannya, adakah yang mau belajar? Jadi selama kita mau belajar, maka kita pasti insya Allah bisa. Dan ini tidak mengenal usia, anak-anak bisa, orang-orang dewasa bisa, orang tua juga bisa. Kita bukan bicara hasil bisa atau tidaknya, tapi Selaginya masih ada kenyataan, ada niat, ada kemauan. Mungkin dari itu sendiri bagaimana? Ada pertanyaan? Kayaknya dua. Tapi ya itu dia kan, kita melihat ya generasi sekarang yang kaya, yang udah pernah nikah, atau Mbak itu udah nikah juga ya? Pernah. Ya, punya anak. Nah, kalau bisa bagi ibu-ibu atau bapak-bapak atau nanti yang mau menikah, kalau bisa setelah punya anak diterapkan dari kecil gitu belajarnya. Sedini mungkin. Iya, luar biasa sedini mungkin gitu. Jadi biar supaya lebih nanti maka lebih memudahkan kan. Iya. Makanya kan kita sebagai seorang umat muslim, sebagai umat Islam, memang kita diwajibkan dan dianjurkan dulu membaca Al-Quran. Biasanya tuh kalau waktu kecil ya, saya waktu kecil tuh belajar abata dulu atau ikro ya, ada. Jadi nanti lama-lama bertahap seperti pernah yang kita bahas ya Ustadz ya, ada tingkatan levelnya ya, tingkat tadi naik kelasnya gitu. Jadi lama-lama jadi bisa belajar yang tulisan Arabnya seperti sambung menyambung. Istilahnya kita kayak tulisan ABC. Iya, jadi ya seperti itulah. Dan tambahan dalam hadis Nabi, bagi orang yang mempelajari Quran, membaca Quran dengan mahir, maka dia nanti bersama para malaikat yang mulia. Kemudian kalau membaca terbata-bata, dia udah belajar dengan maksimal karena faktor usia yang tua, mungkin lambat dalam menyerap ilmu, maka selama dia belajar dan membaca terbata-bata, Rasulullah mengatakan diberi pahala 2. Ini luar biasa. Itu dia ya, kita harus ada kemauan, yang penting kemauan kita. Iya. Jadi Nabi mendorong, memberikan motivasi, terus aja membaca dan terus aja belajar, karena semuanya berpahala. Sama sepertinya contohnya kayak mu'alaf ya. Biasanya kan kalau mu'alaf semua dipelajari dari sholat, dari baca Al-Quran, bacaan sholat kan. Sebenarnya kalau ada niat itu semuanya mudah. Insya Allah bisa Mbak Mila. Ya, ini adalah pembelajaran buat kita pribadi juga, dan pemirsa semuanya di manapun Anda berada. Memang hari ini Nuzul Quran adalah hari di mana lahirnya Al-Quran ya, Pak Ustaz. Makanya kita selalu peringati di setiap bulan Ramadan. Ya, itu pemirsa sedikit hikmah dari apa yang disampaikan dari Ustaz Ridho. Jadi pembelajaran bagi kita semuanya, tidak anak kecil, remaja, tua, bahkan usia lanjut, tetapi tergantung nyata dari kita. Dari saya, Eko Mega Bintang, Aisyah Abe, saya Cemila. Pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama kita di acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan.